Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zulfiah dengan NIM 40122111139. Di sini saya akan membuat video dengan mata kuliah saya Hukum Humaniter dan dosen pengampu saya Bapak Sinto Aryo Nutapea SHMH. Di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai 7 prinsip dalam humaniter internasional. Hukum humaniter internasional atau yang sering disebut dengan HAI adalah seperangkat aturan yang bertujuan membatasi dampak konflik bersenjata terhadap manusia dan harta benda. Aturan-aturan ini itu bertujuan untuk melindungi mereka yang tidak terlibat di dalam pertempuran serta membatasi cara-cara dan metode yang digunakan di dalam perang tersebut. HAI juga dikenal sebagai hukum perang atau konflik bersenjata. Ada beberapa prinsip utama yang menjadi fondasi di dalam hukum ini. Itu diantaranya, yang pertama itu ada prinsip pembedaan. Prinsip pembedaan adalah dasar hukum humaniter internasional. Prinsip ini mewajibkan pihak-pihak yang terlibat di dalam konflik bersenjata untuk membedakan antara pembantu atau orang-orang yang terlibat langsung dalam permusuhan dan penduduk sipil atau orang-orang yang tidak terlibat langsung. Serangan hanya boleh diarahkan kepada pembantu dan objek-objek militer saja. Setiap tindakan yang membahayakan penduduk sipil atau objek sipil tanpa pembenaran militer yang jelas dianggap sebagai pelanggaran hukum militer. Misalnya serangan terhadap sekolah, rumah sakit, atau tempat ibadah yang jelas-jelas tidak digunakan untuk keperluan militer merupakan pelanggaran terhadap prinsip ini. Pihak yang terlibat di dalam konflik harus membedakan antara pasukan militer dan penduduk sipil untuk melindungi yang tidak terlibat di dalam pertempuran. Lalu yang kedua itu ada prinsip proporsionalitas. Proporsionalitas yaitu setiap serangan dalam operasi militer harus didahului dengan tindakan yang memastikan bahwa serangan itu tidak akan menyebabkan korban dan kerusakan yang berlebihan. Prinsip ini itu melarang serangan yang dapat menyebabkan kerusakan yang berlebihan pada penduduk sipil ataupun objek sipil dibandingkan dengan keuntungan militer yang diantisipasi. Inti dari prinsip proporsionalitas ini sendiri adalah untuk memastikan bahwa kerusakan atau penderitaan yang ditimbulkan dalam serangan bersifat seimbang dengan tujuan militer yang dicapai. Sebagai contoh, jika sebuah serangan terhadap fasilitas militer yang penting juga berpotensi menyebabkan kerusakan besar pada penduduk sipil di sekitarnya, komandan militer harus mempertimbangkan apakah hasil militer yang diperoleh sebanding dengan kerugian yang ditimbulkan pada kejadian itu sendiri. Lalu yang ketiga itu ada prinsip kemanusiaan. Prinsip ini menetapkan bahwa semua manusia memiliki kapasitas dan kemampuan untuk menunjukkan rasa hormat dan kepedulian terhadap semua orang, bahkan musuh bebuyutan mereka. Hukum humaniter internasional modern tidak naif dan menerima bahwa kerugian, kerusakan, dan kematian dapat dianggap sah selama konflik bersenjata. Hukum humaniter internasional hanya berupaya untuk membatasi kerugian dan prinsip kemanusiaan sangat sesuai dengan semangat ambisi ini. Banyak aturan hukum humaniter internasional yang terinspirasi oleh gagasan ini, khususnya yang menetapkan perlindungan bagi yang terluka dan sakit. Prinsip kemanusiaan menekankan bahwa penderitaan yang tidak perlu dan kekejaman yang berlebihan dilarang di dalam konflik bersenjata itu sendiri. Prinsip ini juga memastikan bahwa dalam perang manusia diperlakukan dengan martabat dan hormat. Tidak ada pembenaran untuk tindakan yang menyebabkan penderitaan atau bahkan kematian yang tidak diperlukan. Hal ini mencakup larangan terhadap penyiksaan, perlakuan tidak manusiawi, atau penghinaan terhadap martabat manusia, baik terhadap kombatan yang terluka, kombatan yang telah menyerah, ataupun penduduk sipil setempat. Dalam masyarakat sipil harus dijauhkan dari medan pertempuran.
dan korban luka harus diminimalkan sebisa mungkin. Prinsip ini melarang serangan terhadap warga sipil, pers, petugas medis, dan relawan kemanusiaan, mengharuskan perlindungan dan perawatan terhadap mereka yang tidak atau lagi terlibat di dalam permusuhan, seperti warga sipil, personal medis, dan tawanan perang. Yang keempat, ada prinsip kebutuhan militer. Prinsip ini menyatakan bahwa hanya tindakan yang diperlukan untuk mencapai tujuan militer yang sah yang diperbolehkan dalam konflik bersenjata. Serangan dan tindakan militer lainnya harus dilakukan untuk memperoleh keuntungan militer yang nyata. Misalnya, menghancurkan fasilitas yang tidak memiliki nilai militer atau menyerang penduduk sipil tanpa alasan militer yang sah dan tidak diizinkan. Namun, prinsip ini memberikan keluasan bagi komandan militer untuk melakukan tindakan yang diperlukan guna mencapai kemenangan. Itu asalkan mereka mematuhi hukum humaniter internasional lainnya. Tidak ada prinsip yang lebih utama dalam isi dan pemahaman tentang keharusan militer. Keharusan militer sebagaimana dipahami oleh negara-negara yang beradab modern terdiri dari perlunya tindakan-tindakan yang diperlukan untuk mengamankan berakhirnya perang yang sah menurut hukum modern itu sendiri. Terus yang kelima itu ada prinsip perlindungan. Salah satu prinsip inti dari hukum humaniter internasional itu sendiri adalah melindungi mereka yang tidak terlibat di dalam permusuhan. Ini termasuk penduduk sipil, personal medis, ataupun petugas kemanusiaan lain. Dan mereka yang telah keluar dari pertempuran seperti kombatan yang terluka atau telah menyerah. Lalu hukum humaniter internasional itu juga menetapkan bahwa kelompok-kelompok ini tidak boleh diserang dan harus dilindungi serta juga dihormati. Mereka berhak menerima bantuan kemanusiaan dan mereka yang terluka harus dirawat tanpa diskriminasi. Prinsip ini juga melarang tindakan yang menargetkan penduduk sipil atau menyebabkan penderitaan yang tidak perlu. Yang keenam itu ada prinsip martabat manusia. Prinsip martabat manusia menyatakan bahwa setiap orang yang terlibat dalam konflik bersenjata, termasuk musuh, harus diperlakukan dengan penghormatan martabat sebagai manusia. Ini melarang segala bentuk kekerasan, perlakuan buruk, atau penghinaan terhadap kombatan dan penduduk sipil, termasuk mereka yang telah dianggap yang menurut saya telah ditangkap atau yang telah terluka. Perlakuan yang manusiawi harus diberikan tanpa diskriminasi. Apakah berdasarkan ras, jenis kelamin, agama, latar belakang, ataupun latar belakang lainnya, yang jelas ini tidak boleh membedakan apapun di antara mereka. Mereka harus diperlakukan tanpa diskriminasi. Lalu yang terakhir ada prinsip larangan senjata yang berlebihan. Prinsip ini mengharuskan bahwa penggunaan senjata atau taktik militer yang menyebabkan penderitaan atau cedera yang berlebihan itu dilarang. Senjata yang sifatnya melukai secara tidak proporsional atau tidak memiliki tujuan militer yang sah itu dianggap sebagai senjata yang tidak dapat diterima. Itu ada contohnya itu penggunaan senjata kimia atau biologi itu dapat menyebabkan penderitaan besar terhadap kombatan maupun penduduk sipil. Jelas hal itu dilarang secara tegas oleh hukum humaniter internasional. Sekian video singkat penjelasan materi mengenai 7 prinsip hukum humaniter internasional. Sekian dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.